Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait perencanaan strategis dan kelompok kami akan menggunakan perusahaan Dynamas dalam studi kasusnya. Next. Baik, kelompok kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan yaitu 7 orang anak. Yang pertama adalah Karen Abdul Jabar, kedua ada Ahmad Hidayatullah, ketiga ada Adam Ubaidillah, keempat ada Salsa Sapta Permatasari, kelima ada Afilia Ayu Cahyani, keenam ada Catur Cahyono Aditya Barata, dan yang terakhir ketujuh ada Aisyah Firliana Wardani. Next. Oke, baik. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang definisi perencanaan strategis akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Definisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Dengan adanya perencanaan strategis, maka konsepsi perusahaan jadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis dapat menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Next. Teori perencanaan strategis. Teori perencanaan strategis ada dua, yakni yang pertama, menurut Keltner, perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, menurut Robert N. Anthony, perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang implementasi perusahaan Dynamas. Yang pertama kita akan membahas tentang visi dan misi, kedua ada evaluasi diri, ketiga kita akan menganalisis eksternal, keempat kita akan membuat keputusan strategik, kelima kita akan mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir keenam yaitu adalah evaluasi. Next. Baik, untuk visi, misi, dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan perusahaan Dynamas. Dynamas adalah merek dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 dengan nama PT Komunindo Arga Digital. Kemudian, untuk lebih memudahkan konsumen, berganti nama menjadi PT Pasar Dana Pinjaman yang berdiri di bawah naungan Sinamas Financial Service. Visi dari perusahaan Dynamas yakni memberdayakan usaha-usaha produktif. Kemudian, misinya memudahkan pelaku usaha kecil memperoleh pembiayaan yang mana membantu merealisasikan pembiayaan dengan cepat dan membuka kesempatan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan potensi usahanya. Tujuan dari perusahaan Dynamas yakni memberikan solusi untuk para pelaku usaha produktif, terutama usaha mikro, untuk dapat meningkatkan usahanya selalu disebabkan oleh alasan yaitu kekurangan modal usaha. Dynamas akan memberikan solusi dengan mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman secara langsung dalam sistem online, yang mempersingkat waktu dan biaya sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal untuk pemberi pinjaman dan pembayaran yang ringan untuk peminjam. Next. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap evaluasi diri. Pada tahap ini bertujuan untuk membentuk profil perusahaan dalam mengenali diri dengan mengidentifikasi tujuan dan strategi yang telah diterapkan. Tujuan Dynamas saat ini adalah upaya menjaga aset informasi perusahaan tetap aman dan terjamin dalam sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Strategi yang dijalankan Danamas yaitu pada tanggal 28 sampai 30 September 2020, Danamas mengikuti pelatihan internal training ISO atau IEC untuk memastikan aset informasi tetap aman dan terjamin dengan membangun infrastruktur informasi terhadap resiko kehilangan, kerusakan, dan sebagainya. Pada akhir tahun 2020, Danamas menetapkan 181 karyawan yang memiliki kinerja yang baik ke tempat kantor operasional maupun di 23 kantor perwakilan. Karyawan Danamas yang berada di kantor pusat maupun di kantor perwakilan sudah melakukan pelatihan karyawan yang sudah direncanakan. Contohnya salah satunya adalah pelatihan internal training ISO atau IEC. Yang terakhir, Danamas juga berusaha meningkatkan kualitas aplikasi peminjam dan modal Danamas. Membuat aplikasi penagihan tunggakan lewat telepon, sistem artificial intelligence yang dapat memberikan nilai kelayakan kredit kepada calon peminjam, aplikasi asuransi yang dikelola secara mandiri oleh karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam melayani nasabah, peminjam, dan modal yang ingin mengajukan pinjaman dan penanaman modal, serta karyawan dapat melakukan monitoring pekerjaan dengan nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tahap berikutnya, yakni analisis eksternal. Analisis eksternal ini bisa dikatakan atau secara umumnya adalah analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunities, dan threats. Oke, dalam tahap ini, setelah manajer menganalisa lingkungan eksternal maupun lingkungan eksternalnya, yakni lingkungan internalnya itu yang dilihat adalah kekuatan dan kelemahannya, atau strength dengan weakness-nya. Kemudian untuk lingkungan eksternalnya yang dianalisis atau yang dianalisa itu adalah peluang serta ancaman bagi organisasi atau perusahaan tersebut, atau opportunity atau threats. Jadi penilaian semacam itu bisa disebut sebagai SWOT atau singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Kita pecahkan satu-satu, mulai dari strength. Strength dari perusahaan Danamas mempunyai 3, yakni perusahaan P2P atau perusahaan peer-to-peer lending pertama dan yang mendapatkan izinnya pada 6 Juli 2017. Kemudian yang kedua, mereka itu memiliki 30 cabang perusahaan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan beberapa kuatnya atau beberapa bisanya perusahaan Danamas untuk mengekspansi perusahaannya semakin besar. Kemudian yang ketiga, memiliki aplikasi yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka menunjukkan hebatnya mereka dalam pelayanan konsumen. Kemudian weakness atau kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah durasi waktu pemberian pinjaman lebih dari 12 jam, kadang bisa melewati durasi 24 jam, dikarenakan persetujuan ke perusahaan tidak instan. Yang kedua, sering terjadi error yang mendadak. Yang ketiga, pemasaran dan promosi yang kurang bagus. Yang keempat, sumber daya manusianya yang kurang memadai. Dan yang terakhir adalah banyak yang belum mengetahui kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas yang ketiga dan keempat, kita akan membahas opportunity dan threats. Opportunity atau bisa dikatakan peluang. Peluang dari perusahaan Danamas memiliki 2, yakni keterbukaan informasi tentang perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kedua, memiliki 30 cabang, dapat memudahkan peminjam untuk mengajukan pinjaman tunai langsung tanpa melalui aplikasi bagi yang tidak menggunakan smartphone. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai smartphone itu bisa lebih gampang untuk meminjam dana. Kemudian threat atau ancaman bagi perusahaan, yakni pandemi yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, pandemi memiliki efek yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Ada yang mengalami resesi atau depresi yang bisa dikatakan secara massal dan hal itu benar-benar dikatakan ekstrim. Pandemi ini membuat Danamas mengalami jumlah penurunan peminjam sejak Maret 2020 hingga 4 bulan ke depan. Akibat masifnya gelombang PHK dan penurunan pendapatan UMKM, sehingga proses seleksi peminjam ini akan menjadi lebih ketat, sebagai upaya untuk memitigasi risiko. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan keputusan strategik. Pada tahap ini perusahaan mengambil keputusan dengan keuntungan yang besar, namun memiliki resiko yang kecil.
Dalam hal ini, Danamas mengambil keputusan untuk membantu UMKM yang terkena dampak dari COVID-19 agar mendapatkan pinjaman dana secara lebih mudah. Setelah pembuatan keputusan strategik dibuat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi strategi. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan keputusan yang sudah diambil sebelumnya yang melibatkan penugasan dan pemberian wewenang ke tingkat manajemen di bawahnya manajemen top. Yang pertama itu adalah meningkatkan pendanaan kepada peminjam. Telah menjadi kebijakan manajemen bahwa pemberian pinjaman diprioritaskan kepada UMKM. Danamas akan terus meningkatkan pendanaan kepada UMKM sesuai dengan visi dan misi Danamas. Langkah yang akan dilakukan adalah memaksimalkan akuisisi peminjam pedagang pulsa, ekosistem pertanian atau peternakan, dan toko-toko kelontong melalui seluruh kantor perwakilan. Lalu melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan berbasis internet seperti e-commerce yang usahanya berfokus pada UMKM. Lalu yang kedua adalah pengembangan aplikasi dan penambahan fitur. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna aplikasi Danamas, maka pengembangan aplikasi akan terus dilakukan terutama dari segi user interface dan user experience. Lalu ada pembaruan informasi pada website dan penambahan fitur untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna. Penambahan fiturnya adalah yang pertama itu ada pembayaran tagihan pulsa pasca bayar, lalu ada pembelian produk asuransi jiwa bekerja sama dengan perusahaan asuransi, yang ketiga ada pembelian voucher atau tiket perjalanan. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan jumlah pemodal. Sebagai upaya untuk mengakomodasi jumlah peminjam yang bertambah, Danamas akan melakukan kegiatan pemasaran di media sosial maupun melalui kantor perwakilan untuk meningkatkan jumlah pemodal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas yaitu tentang evaluasi yang tidak kalah pentingnya dengan materi-materi yang sudah rekan saya sampaikan tadi. Di sini evaluasi memiliki tujuan sebagai untuk meningkatkan mutu program, memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada di dalam kegiatan, memberikan keputusan dalam pekerjaan, dan menelaah step hasil yang telah direncanakan. Di sini manajemen top melakukan pengecekan ulang tentang keputusan yang telah diimplementasikan tersebut berhasil atau perlu diubah kembali. Next. Baik, di sini tentang evaluasi. Perusahaan berbasis teknologi dan informasi mengembangkan teknologi harus terus mengembangkan kemampuan dalam segala hal. Danamas selalu melakukan hal tersebut dengan melakukan in-house training bagi seluruh karyawannya, terutama di bidang teknologi informasi. Ini dilakukan agar Danamas membangun sistem dan prosedur kegiatannya secara mandiri. Sekalian fitur layanan baru bagi penggunanya. Oleh karena itu, Danamas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan pada tahun 2020, Danamas telah menyiapkan langkah kerjasama untuk menambah fitur layanan yang dapat dinikmati oleh penggunanya, seperti top-up saldo uang elektronik. Danamas juga memberikan solusi kepada para peminjam yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban akibat pandemi COVID-19. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi 3 topik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pertama untuk Danamas mengembangkan SDM-nya, kedua Danamas mengembangkan teknologi atau fitur, dan yang ketiga Danamas memperluas koneksi atau networking. Next. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materinya tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.